berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh huruf itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, "Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya." Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, "Tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi." Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, Kompas Kehidupan dari kitab Wahyu 10. Kali ini mengenai kitab yang terbuka. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang rahasia penglihatan yang dilihat Yohanes setelah 6 malapetaka yang merupakan pembalasan dan peringatan keras terhadap ulah manusia berdosa. Maka tampillah malaikat dalam ukuran sangat besar. Ini adalah mempresentasikan pemberlakuan Tuhan itu besar, kudus, adil, setia kepada umatnya. Ya. Dan kitab yang terbuka itu adalah gambaran mengenai firman Tuhan, yaitu Injil, ya, yang akan diberitakan kepada seluruh makhluk, raja-raja, para pembesar maupun rakyat. Ya. Tuhan mau untuk menyampaikan pemberitaan besar tentang keselamatan
yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika Yohanes bermaksud menuliskan hal tersebut, ia dilarang. Berarti ada hal-hal rahasia yang tidak dapat kita ketahui, yang akan kita ketahui nanti pada waktunya Tuhan. Tentang masa depan, ya, tentang kapan itu terjadi. Tetapi ada gambaran-gambaran yang sudah pasti bahwa masa toleransi Tuhan, masa kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Jika manusia terus-menerus menolak untuk hormat, taat, dan bertobat, terus-menerus berlaku jahat, maka kesempatan untuk bertobat akan habis. Saat murka dan penghukuman Tuhan tidak akan ditunda lagi. Sebab itu, menjelang kedatangan Tuhan, Yohanes sang pelihat itu menerima tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Tujuannya agar banyak orang mendengar dari segala bangsa, kaum, dan bahasa dan bertobat. Waktu dia disuruh memakan gulungan kitab yang terasa manis di mulut namun pahit di perut, itu lambang bahwa ada konsekuensi yang dituntut bagi seorang pemberita Injil, bagi umat Tuhan yang setia, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, tetapi juga ada hal-hal sulit, penderitaan, kepahitan yang dituntut untuk bisa hidup taat setia dengan total. Ingat, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, harus siap untuk memikul salib, mengikut Tuhan. Di tengah dunia yang tambah hari tambah rusak, bobrok secara moral, hidup berlawanan dengan firman Tuhan, ternyata Tuhan terus berkarya, terus berkaya melalui gerejanya, melalui orang percaya. Suka dan duka boleh datang bergantian, tetapi mari teguhkan hati kita supaya kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Tuhan mau orang fasik bertobat. Tuhan mau orang fasik boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan. Ini isi hati Tuhan. Tuhan pakai gerejanya, umatnya, untuk menjadi pemberita Injil dalam perkataan dan perbuatan. Ada hal-hal menyenangkan, tapi juga ada hal-hal pahit yang harus siap sebagai konsekuensinya. Tetapi Tuhan beserta kita. Bersama Tuhan kita bisa. Amin. Tuhan menolong kita semua sebagai alat Tuhan, sebagai firman Tuhan yang bisa dibaca oleh semua orang melalui kehidupan kita. Amin.